Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Tribawono. Hari ini Kamis 9 Mei 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Saudara-saudari seiman, hari ini bersama dengan Gereja Semesta kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke dalam surga. Dan sebelum naik ke surga, Yesus memberikan perintah kepada para murid-Nya agar para murid pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, agar siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Dan Yesus juga tidak membiarkan para murid-Nya untuk melakukan tugas itu sendirian. Ia mengatakan kepada para murid bahwa Yesus akan menyertai mereka sampai pada akhir zaman. Saudara-saudari seiman, pesan Yesus pada hari ini juga bergema kembali bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Sebenarnya itu adalah perintah dari Yesus sendiri kepada para rasul-Nya yang diteruskan kepada kita semua. Tidak cukup kita hanya mendengarkan sabda Tuhan. Kita juga diajak harus bertindak dan siap diutus menjadi rasul di zaman ini. Memang sebelum kita pergi mewartakan kabar gembira, kita terlebih dahulu perlu kenal dan mengalami kabar gembira itu yang menghidupkan dalam perjalanan hidup setiap hari. Kabar gembira atau Injil adalah berita bahwa keselamatan telah hadir di tengah-tengah kita di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Maka sebenarnya kita pun diutus untuk mewartakan Yesus Kristus, Sang Keselamatan. Maka menjadi pertanyaan bagi diri kita, apakah kita telah mengalami Yesus sebagai Juru Selamat itu dalam perjalanan hidup kita setiap hari? Saudara-saudari seiman, setiap orang dari kita diutus untuk mewartakan Injil dan juga mewartakan Tuhan yang memberikan bekal yang istimewa serta akan menyertai kita senantiasa. Bekalnya adalah kekuatan rohani sehingga kita pun mampu menyalurkan kekuatan Tuhan itu kepada semua orang. Namun harus tetap diingat bahwa kita adalah utusan, maka jangan sampai kita jatuh pula mewartakan diri sendiri dalam kekuasaan dan juga kesombongan. Jelas hal itu dapat terjadi karena Tuhan yang memberikan karunia dan kemampuan kepada kita dalam perutusan kita ini. Namun itu semua menjadi sarana bagi diri kita untuk mewartakan Injil dan bukan menjadi pewartaan dari yang kita wartakan itu. Saudara-saudari seiman, perutusan ini dapat kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian kepada semua orang yang ada di sekitar kita, dan kepada siapapun yang kita jumpai. Maka kita tidak perlu memikirkan untuk pergi ke suatu tempat yang jauh, karena kita menjadi misionaris atau utusan dimanapun kita berada saat ini. Bersyukurlah karena kita semua sebagai anak-anak Allah yang kita terima melalui sakramen baptis, dipercaya dan diutus untuk mewartakan kabar gembira. Ini bukan pilihan, namun inilah bagian dalam panggilan kita sebagai murid-murid Yesus. Sebagaimana anak-anak yang mencintai orang tuanya dan melakukan kehendak mereka, begitupun kita yang mencintai Yesus akan melakukan kehendaknya dengan sepenuh hati. Maka kita diajak untuk terus berjuang dan jangan takut akan tantangan yang selalu akan ada menghalangi diri kita dalam karya perutusan kita. Saudara-saudari seiman, seluruh dunia adalah medan perutusan kita. Dunia keluarga, dunia tempat kerja kita, dunia pergaulan kita, diajak untuk senantiasa mewartakan kabar baik.
Dan di sanalah tempat kita untuk melakukan tugas dan perutusan kita itu. Dan hal itu dapat kita lakukan dengan memberikan kabar keselamatan melalui kesaksian hidup kita, melalui tutur kata kita, dan juga perilaku hidup kita, melalui dialog iman kita dengan orang lain. Dan itu juga dapat menjadi tanda kehadiran Allah yang senantiasa membawa damai sejahtera, pengampunan, kasih, dan sukacita bagi sesama kita. Saudara-saudari seiman, merayakan hari kenaikan Tuhan mengajak kita untuk membaharui kembali tugas perutusan kita masing-masing untuk memberikan dan mewartakan tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, tentang karya keselamatan Allah bagi manusia, dan juga mengajak kita semua untuk mengalami kasih Allah yang menyelamatkan. Akan ada banyak tantangan dan kesulitan yang akan menghadang kita. Tetapi kiranya kita juga semakin teguh percaya bahwa Yesus tetap menjadi jaminan hidup kita. Semoga kita tidak hanya memandang ke langit, tetapi marilah kita menjalani perutusan kita, memberitakan Injil kepada segala makhluk, bahwa Ia juga akan senantiasa menyertai kita hingga akhir perjalanan hidup kita dalam karya perutusan itu. Tuhan memberkati.